Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 pemateri, yaitu yang pertama saya sendiri Rizka Sapitri, yang kedua ada Kak Elkana Pertami, dan yang ketiga ada Kak Cinta Alfionita. Nah, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi 3 dan materi 4. Materi 3 yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, sedangkan materi 4 yaitu transformasi ekonomi di Indonesia. Jadi langsung aja kita membahasnya ya. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian dua perekonomian bangsa tersebut. Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, pembangunan ekonomi merupakan instrumen utama untuk mencapai cita-cita nasional. Ada indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Salah satu pertumbuhan ekonomi diukur dengan produk domestik bruto atau PDB. Sektor pertanian, sektor industri, dan industrialisasi di Indonesia. Yang pertama, sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencarian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Namun produktivitas pertanian masih jauh dari harapan. Salah satu faktor penyebab kurangnya produktivitas pertanian adalah sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengelola lahan pertanian dan hasilnya. Mayoritas petani di Indonesia masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan lahan pertanian. Pembangunan ekonomi adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi. Yang kedua, sektor industri. Sektor industri merupakan penggerak perekonomian suatu negara karena dapat memberikan kesempatan kerja yang luas dan nilai tambah terbesar, sehingga mampu menyelesaikan suatu masalah, yaitu mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Salah satu indikator untuk melihat perkembangan sektor industri adalah dengan mengukur nilai produksi dari masing-masing kelompok industri. Untuk menghasilkan hasil produk yang baik, maka diperlukan rangkaian kegiatan. Peranan sektor industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa output sektor industri atau PDRB. Sektor industri tidak terlepas dari adanya peran investasi dan tenaga kerja. Investasi yang dilakukan adalah investasi langsung berupa investasi asing atau penanaman modal asing dan investasi domestik penanaman modal dalam negeri. Investasi langsung dapat menyerap tenaga kerja yang berada di pasar tenaga kerja, dan investasi langsung juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena output yang dihasilkan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya investasi di daerah. Sektor pertanian, sektor industri, dan industrialisasi di Indonesia. Industrialisasi di Indonesia, industri merupakan suatu perubahan pembangunan perekonomian dari perdesaan dan pertanian menjadi sektor industri yang memproduksi barang dan jasa. Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural yang merupakan proses pergeseran pertumbuhan sektor produksi yang semula mengandalkan sektor premier atau pertanian menuju sektor sekunder atau industri dan sektor jasa. Satu industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Industri merupakan suatu pengolahan dalam melakukan kegiatan untuk mengubah barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan perkara perakitan atau assembly.
Proses industrialisasi yang sebagian besar berlangsung di perkotaan mengakibatkan kota kebanjiran imigran dari desa-desa dengan segala aspeknya. Perbedaan budaya antara desa, kota, dan proses adaptasi mengakibatkan terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya masyarakat urban. Sektor pertanian, sektor industri, dan industrialisasi di Indonesia. Transformasi ekonomi di Indonesia. Transformasi ekonomi merupakan suatu keniscayaan di tengah kondisi global yang tengah mengalami ketidakpastian akibat kompetisi yang semakin tajam. Geostrategis, ekonomi global berubah cepat akibat perang dengan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Selain itu, penurunan harga komoditas dan volume perdagangan dunia serta pelonggaran kebijakan moneter yang diambil sejumlah negara rentan terhadap negara lainnya. Pada kuartal 2 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 0,5%. Inflasi pun terjaga dalam rentang target. Sejumlahnya indikator sosial membaik, tingkat kemiskinan yang tetap pada level 1 digit. Rasio Gini dan tingkat pengangguran juga semakin menurun. Artinya ekonomi kita sehat dan berkualitas. Untuk memperkokoh hal tersebut, menjadi nyatalah pentingnya transformasi ekonomi untuk menjaga momentum positif guna dapat terus meningkatkan kemakmuran warga negara. Transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan sekaligus pendukung baik berkelanjutan pembangunan. Ekonomi di Indonesia sudah maju atau belum? Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Ekonomi di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Ekonomi di Indonesia memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi yang tangguh, utang pemerintah yang rendah, dan manajemen fiskal yang bijaksana dijadikan alasan untuk kenaikan penilaian tersebut. Indonesia menggunakan sistem ekonomi kapitalisme atau sosialisme. Indonesia tidak termasuk kapitalisme atau sosialisme, tetapi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran. Karena sistem ekonomi campuran atau Pancasila adalah sistem ekonomi yang cocok dengan keadaan Indonesia, di mana di dalamnya terdapat interaksi atau kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah dengan pihak swasta akan saling berinteraksi untuk memecahkan masalah perekonomian yang ada. Contohnya seperti rumah subsidi, BPJS Kesejahteraan, dan bantuan UMKM. Demikian presentasi dari kelompok 2, mungkin ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Dan jika ada kekurangan, mohon dimaklumi karena kesempurnaan hanya lagu Rizky Febian. Dan untuk teman-teman semua, jika ingin bertanya, silakan bertanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.